Oke, selamat hari Sabat. Sedang ketambian pisang pekan baru. Oke, adakah para panel sudah berada bersama-sama dengan saya pada pagi ini? Boleh buka video dulu yang panel. Kita mau kasih spotlight. Ya. Saya sedang Sabat. Sis Sis Jui Moy sama Sis Winnie agak hebat. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Sabat, selamat bertemu. Ini kali pertama kita bertemu melalui Zoom dan juga mungkin ini kali pertama saya boleh mengenali kamu, ya. Jadi bagus juga ini kebaktian kita dalam Zoom. Oke, baiklah, untuk tidak melengahkan masa, mari kita mulakan acara Sekolah Sabat kita dan kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menjadikan langit dan segala isinya. Pada Sabat yang indah ini sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah bersama kami sepanjang minggu ini. Dan pada Sabat ini sekali lagi kami bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan di sorga, turunkanlah Roh Suci, berikanlah kami semua, ahli panel, kalbudi, hikmat dan kebijaksanaan, supaya apa yang kami bincangkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mulakan, kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton acara Sekolah Sabat melalui Zoom ini, seandainya kamu ada pendapat atau ada soalan, bolehlah ditulis di dalam chat. Jadi selepas saja kami selesai untuk membincangkan Sekolah Sabat ini, mungkin kita ada ekstra masa untuk bersama-sama boleh memberikan pendapat atau berbincang selepas ini nanti. Oke, baiklah. Sebelum itu saya akan share screen dahulu untuk memudahkan kita mempelajari Sekolah Sabat ini. Oke, baiklah. Pada Sabat ini, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita, Sabat yang ke-10, ialah ingatlah, janganlah lupa. Dan pelajaran ini kita boleh dapatkan daripada beberapa tulisan yang ada dalam Alkitab, seperti di Kejadian 9 ayat 8 hingga 17 dan yang selainnya. Oke, untuk meneruskan pembelajaran kita pada Sabat ini, saya akan pergi kepada pengenalan. Saya teringat dengan kata-kata yang pernah diucapkan, malahan pernah dituliskan oleh pemimpin negara kita yang terkenal, yaitu Tun Dr. Mahathir, yang mengatakan Melayu mudah lupa. Jadi pada masa sekarang kita akan pergi kepada pelajaran kita, ayat hafalan yang ada di dalam Ulangan 9 ayat 7. Dia mengatakan seperti ini, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ulangan 9 ayat 7. Dipersilakan panel pertama. Ya, selamat sore sahabat. Terima kasih moderator kita. Yang saya lihat di sini bersangkutan dengan tajuk yang begitu memberatkan dengan perkataan ini, ingatlah yang lah itu memperkuatkan. Dan janganlah lupa, lah itu juga memperkuatkan permintaan Tuhan daripada umat Israel pada waktu itu. Nah, ada perkataan yang saya ingin tekankan, gusar. Gusar di sana mungkin bahasa Indonesia dan mungkin tidak berapa jelas dalam pemahaman kita. Saya tengok dalam Kamus Dewan, dia bermakna bimbang ataupun risau. Tapi dalam terjemahan lain ialah marah ataupun angry dalam bahasa Inggris. Jadi kata kerja ingat dan lupa, kedua-dua merujuk kepada sifat semula jadi manusia yang mudah lupa. Nah, dikatakan juga dalam pelajaran Sekolah Sabat, mengingatkan adalah tidak melupakan, ataupun melupakan adalah tidak mengingatkan. Kalau kita lihat yang melupakan itu, ada juga perspektif positifnya. Tapi dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini, saya nampak kita tidak seharusnya melupakan.
Nah, Tuhan sentiasa memberitahu umatnya Israel pada waktu itu dan pada kita pada masa kini untuk mengingatkan ataupun tidak melupakan apa yang Dia telah lakukan kepada mereka, rahmat-Nya untuk mereka, dan jangan lupa apa panggilan mereka di dalam Dia. Nah, kalau kita tengok di sini, panggilan ini adalah satu panggilan yang amat penting bagi umat Israel dan pada kita sekarang. Kenapa Tuhan bagi peringatan ini dan apakah yang kita harus buat supaya tidak lupa semua ini? Ini akan kita kupaskan pada pelajaran seterusnya dan disambung oleh panel seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Elder Herbert. Dan saya ada soalan tambahan untuk Elder Herbert di sini. Kalau kita lihat di sini tentang orang Israel, salah satu daripada kata-kata yang selalu diucapkan oleh manusia, dia mengatakan lumrah manusia itu pelupa. Oke, soalan saya di sini, betulkah lumrah manusia itu pelupa atau pura-pura pelupa? Sebab kalau saya buat kajian sedikit tentang istilah pelupa ini, orang yang pelupa ini apabila dia mengalami proses yang dipanggil sudah lali, nelibasan ke bahasa dusun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada penyakit amnesia, kalau tidak silap saya. Oke, jadi soalan saya di sini ialah begini, Elder Herbert. Betulkah orang-orang Israel ini, dan kata lain, orang-orang seperti kita ini memang mudah pelupa atau pura-pura lupa? Yang kedua, kenapa manusia mudah lupa? Oke, Elder Herbert. Ya, terima kasih Elda. Memang sudah dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat, itu lumrah manusia. Memang betul. Saya sendiri pun selalu lupa. Tidak sampai 5 menit itu, beberapa menit lupa sudah mana diletakkan. Memang betul, itu adalah kebiasaan manusia. Tapi mengikut pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa yang perlu kita buat atas nasihat Tuhan supaya kita jangan lupa. Kalau lupa di mana letak itu tukul kah, di mana letak itu kunci kah, itu saya rasa bukan pura-pura. Okay. Tapi ada kalanya betul yang Elda katakan, ada yang pura-pura lupa. Dia ingat juga tidak apa. Jadi itu yang Tuhan bagi kita amaran. Supaya jangan pura-pura. Saya setuju dengan itu. Sebab ada yang pura-pura lupa. Memang dia ingat, tapi dia pura-pura lupa. Jadi lupa semula jadi itu memang ada. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau kita ikut panduan yang Tuhan beri, terutama sekali dalam pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini, kita tidak lupa. Itu jawaban saya, Elda. Oke, terima kasih Elda. Oke, memang Yoho ngasarung kalau tengah kunci, tengah tukul ya. Oke, terima kasih Elda. Oke, satu penerangan yang cukup jelas. Kita teruskan. Kita akan pergi kepada pelajaran Minggu 28 November. Ingatlah pelangi ataupun mengingati pelangi itu. Di dalam Kejadian 9, perjanjian Allah dengan Nuh. Disinilah kali pertama munculnya tentang kata pelangi ini. Dalam 9 ayat 13 Kejadian mengatakan seperti ini. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Oke, sis Cuimoy katu deh. Teruskan. Ya, Elda. Punsikau, selamat pagi hari Sabat kepada kita semua. Punsikau kinarahingan to harma sada tidak magi bibincang di pelajaran dati olumis. Red ahad gue, tajuk dong mengingat pelangi itu. Iya. Tuhan sudah pasti berbicara kepada kita manusia melalui alam, supaya ya amu yati kolihu asoro yati kasari. Sebab iraditindo secara lahirianya manusia itu berdosa, abing lihu. Ya, Tuhan kadang lisiu dau kasihnya begitu besar juga kepada Nuh yang sudah moderator sebutkan tadi.
pelangi itu. Pelangi itu mengingatkan keluarga Nuh bahwa tidak akan ada lagi kemusnahan yang besar seperti yang sudah terjadi pada waktu itu. Jadi pelajaran Ahad ini sebenarnya membawa kita kepada hal di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui alam bahwa janjinya yang adalah semata-mata kasih kepada kita. Oke, yang sudah pasti janjinya itu Irina tuh tuntunan, pimpinan, bahkan hal yang tidak mungkin dapat kita jangkau oleh pikiran kita, seperti yang disebutkan oleh tulisan-tulisan Roh Nubuat. Kasih, tuntunan, pimpinan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi kasoro yati kasari, kita selalu ingat bahwa kita harus selalu memilih keselamatan, yaitu hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap satu kita. Ulangan ditikai, di dalam ulangan ini sendiri disebutkan 19 kali perkataan ingat. Begitu kuat penekanan di sana bahwa kita harus selalu ingat dan jangan lupa. Jadi nunudit kepentingan lot yati mengingat elandati banyak manfaat yang kita boleh dapat dari mengingat, dapat dari hal mengingat itu, yaitu sudah pasti hubungan yang selalu erat dengan pencipta kita. Mengingat akan pelangi itu ataupun Tuhan yang berkomunikasi kepada kita melalui alam ini sebenarnya mengajak kita untuk terus berkomunikasi kepada pencipta kita. Ciptaan dan pencipta itu selalu ada connectivity yang erat, yang akrab. Yang akrab dan konsisten. Jadi Irina, itu saja yang boleh saya kongsikan setakat ini. Ponsikau. Terima kasih, Sis Jui Moy. Oke, saya ada satu soalan untuk bahagian ini. Saya tidak tahu kalau soalan ini cukup relevan untuk ditanya, tetapi saya tertanya-tanya sebenarnya, yaitu menurut panel di sini, kenapa Tuhan menggunakan pelangi sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia, yaitu Nuh pada masa itu? Tidak bolehkah Tuhan ambil itu bintang kah, itu matahari kah, itu lautan kah? Kenapa mesti ini pelangi? Nah, jadi seperti yang saya katakan, saya tidak pasti kalau dia relevan, tapi kalau menurut panel, dia boleh dijawab dan tolong jawab. Oke, Ailandati, kita tahu selepas hujan akan muncul pelangi, ya. Jadi di sana kita akan ingat selepas hujan tidak akan ada lagi air bah yang besar. Mungkin kalau bintang, selepas hujan ada bintang kurang sesuai. Jadi memang Tuhan itu sangat bijaksana memilih hal yang sangat-sangat tepat untuk membuat kita dapat mengingat. Terima kasih, Sis Jimoy. Oke, satu jawaban yang cukup luar biasa. Oke, kita akan teruskan pembelajaran kita. Kita akan pergi kepada Senin mengenai hari-hari yang sudah berlalu. Ulangan 4:34 berbunyi seperti ini. Atau pernahkah suatu Allah? Allah di sini adalah merujuk kepada Allah yang ada di dunia, bukan Tuhan yang kita kenal. Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mukjizat dan juga peperangan, dengan tangan yang kuat, lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan orang Israel bagimu di Mesir di depan matamu. Teruskan Elder Winnie. Terima kasih Ponsikau. Arangau Tibarasko. Arangau. Selamat hari Sabat, selamat pagi, selamat bersama-sama dalam perbincangan sekolah Sabat kita pada pagi ini. Saya akan menerangkan tajuk yang diberi tadi, pelajaran hari Isnin, yaitu mengenai hari yang sudah berlalu. Dalam tajuk ini, ia mengupas buku Ulangan pasal 4 ayat 32 hingga 40. Ini merupakan nasihat-nasihat dan peringatan indah yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel melalui Musa. Musa mengajak bangsa Israel mengingati kembali
seluruh sejarah mengingati apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan pada masa dahulu. Apakah Tuhan pernah melakukan hal-hal yang besar di hadapan nenek moyang mereka, ayah atau ibu mereka pada waktu itu? Di ambang memasuki tanah perjanjian, Musa menginginkan bangsa Israel mengingati apa yang telah dilalui oleh mereka dan bagaimana Tuhan melakukan bahagiannya, memiliki peranan yang begitu besar kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan Tuhan mau mereka mengingatkan dari sejak penciptaan, sehingga Tuhan memelihara mereka dari bencana air bah. Kemudian bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan bagaimana tuntunan dan pemeliharaan Tuhan pada waktu mereka di padang gurun. Kehadiran Tuhan melalui api, tiang awan, kedahsyatan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir melalui Laut Merah dan sebagainya. Ini adalah peristiwa di hari-hari yang telah berlalu untuk diingat oleh bangsa Israel. Apa tujuan? Apa tujuan untuk mengingati semua itu yang telah berlalu itu? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel ingat, supaya mereka tahu dan mereka tidak lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang berkuasa, tidak ada Allah lain dan dewa yang dapat menandingi Tuhan mereka. Jika bangsa Israel mengingati apa yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan telah menyempurnakan bahagiannya, respon terhadap apa yang Tuhan lakukan adalah penurutan. Itu saja yang saya dapat terangkan buat masa ini. Terima kasih. Terima kasih, siswi Elda Winnie. Oke, kita akan teruskan dengan satu soalan yang saya sudah sediakan khusus untuk Elda Winnie di sini. Oke, menurut panel Elda Winnie di sini, kenapa pembebasan orang Israel di Mesir menggambarkan rencana penyelamatan di dalam perjanjian baru? Oke, dalam perjanjian baru dia dikatakan sebagai rencana penyelamatan. Apa persamaannya tentang penyelamatan dalam perjanjian baru dan zaman Israel? Dipersilakan Elda Winnie. Oke, terima kasih dengan soalan tadi. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang begitu baik dan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita kaitkan apa yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel dengan keselamatan kita pada masa ini, senang saja kita kasih aplikasi di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu dengan segala kepayahan, dengan segala kerumitan, Tuhan telah membawa kita kepada Tuhan telah membawa bangsa Israel kepada satu harapan, satu sinar harapan, di mana mereka sudah mengintai tanah perjanjian. Dan kita kita aplikasikan sekarang pengharapan ataupun keselamatan yang Tuhan telah berikan. Tapi mungkin saya akan memberi contoh sedikit di dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Mungkin kita pernah melalui pengalaman, melalui situasi di mana kita merasakan tidak ada orang yang mampu menolong. Siapakah yang kita harap? Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Dan itulah yang kita dapat kaitkan. Bagaimana Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir dan bagaimana Tuhan mengampuni, menebus kita di kayu salib. Itu saja yang saya dapat terangkan. Ya, terima kasih Elda Winnie. Kita pergi kepada hari Selasa. Hari Selasa tajuk dia ialah waspadalah kalau Anda lupa. Oke, sekali lagi tentang lupa. Dalam Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Oke, Elder Herbert. Ya, terima kasih Elder. Kita nampak di sini bahwa dalam pelajaran hari Selasa ini adalah satu lagi daripada langkah supaya kita tidak lupa. Kita tidak lupa apa yang Tuhan telah lakukan kepada diri kita seperti mana yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Sungguh ditekankan di sini ialah berhati-hati atau waspadalah, berhati-hatilah. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Nah, saudara-saudara, kedua-dua perkataan ini yaitu waspada dan lupa. Berwaspada artinya di dalam konteks pembelajaran kita pada Sabat ini ialah khas untuk dalam ayat 9 kata sekolah Sabat itu, yaitu jaga diri. Seperti mana yang kita lihat dalam pembelajaran sekolah Sabat ini, ingatlah jangan lupa ini ditujukan kepada semada secara korporat ataupun secara menyeluruh, dan juga ditujukan kepada individu perseorangan supaya berjaga-jaga memelihara seperti mana perkataan ini Tuhan gunakan untuk memberi pesanan kepada Adam di kebun Eden pada waktu itu, yaitu sebelum ada berdosa. Peringatan ini ditujukan oleh Tuhan kepada umat Israel secara individu dan juga kepada kita sekarang ini. Peringatan ini bukan bermakna perkara itu langsung hilang daripada memori kita, ataupun maksud saya kita lupa peringatan itu. Tetapi memang kita ingat, macam tadi kita katakan, dia tidak lupa, dia pura-pura lupa. Ataupun di dalam arti kata dalam pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, dia lebih kepada arahan jangan lalai terhadap kewajiban perjanjian mereka dan kita. Bermana mereka harus waspada, berhati-hati, sentiasa fokus bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan apabila berada dalam, menurut sekolah Sabat kita, berada di hadapan orang-orang Ibrani lain. Bermana ada juga nih orang-orang Ibrani yang tidak sehaluan dengan orang-orang Israel ini. Yang kedua, berwaspada apabila mereka di hadapan Tuhan, apabila mereka berada dengan orang asing di dalam masyarakat mereka. Dan yang ketiga, apabila mereka berada di kalangan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Jadi saya rasa ini boleh diaplikasi pada zaman kita, di mana kita harus hati-hati, jangan lalai. Sebab apa juga kita buat di halayak orang ramai, mereka mengenal kita sebagai pengikut Tuhan. Tapi apabila kita lalai dengan sesuatu, terus mereka katakan, oh, si anu, iya tiham, iya perbuatan kah. Nah, jadi itulah yang Tuhan bagi peringatan kepada kita supaya jangan lalai. Dan sebab kedua Tuhan bagi peringatan di sini ialah kadang-kadang kita tidak fokus. Kita lupa benda-benda yang Tuhan telah berikan kepada kita, ialah kita tidak fokus. Yang kedua, kita terkena tekanan perasaan ataupun stres. Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara kita sendiri. Ada yang lebih menarik, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan dilupakan. Dan ada yang sebab kita lupa perjanjian Tuhan itu ialah merasa cukup, merasa mewah, tidak perlu Tuhan lagi, jadi dilupakan Tuhan. Dan ini bahagian kedua, kalau kita nampak di sini ayat 23 mengatakan, hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang oleh Tuhan, Allahmu dilarang kau perbuat. Nah, maksudnya di sini kalau kita nampak di sini ada dua kelemahan yang ada pada orang Israel pada waktu itu, yaitu perjanjian mereka dengan Tuhan, dan yang kedua ialah mereka menyembah Tuhan yang lain, membuat patung. Jadi inilah Tuhan peringatkan. Jadi pada zaman kita ini sekarang, tiada juga yang sembah patung, tapi mungkin ada patung lain di dalam hidup kita yang membuat kita melupakan firman Tuhan. Dan bahagian akhir ayat 9 ialah dia menyatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Bermana dalam proses kita memberitahu kepada anak-anak, cucu cicit, kita mengulang-ulangkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ini membuat kita tidak melupakan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, yaitu kita ajar anak-anak kita, kita ulang lagi kepada cucu cicit kita. Jadi itulah saranan Tuhan supaya kita tidak melupakan apa yang Tuhan telah beritahu dengan kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Elder Herbert. Oke, saya telah menyediakan soalan bahagian ini. Oke, saya akan ambil satu situasi yang berlainan daripada situasi yang digambarkan, dibentangkan tadi atau diterangkan tadi. Oke, pada suatu masa, Elder, saya telah pergi ke satu tempat yang agak jauh, dan disebabkan tempat itu jauh, saya tidak tahu, tidak kenal pun sesiapa di sepanjang jalan itu. Tetapi semasa di dalam perjalanan itu, saya melihat seorang melambaikan tangan, menandakan dia ingin supaya saya berhenti. Mungkin juga dia perlukan bantuan ataupun saya tidak pasti. Tetapi saya telah diajar untuk berhati-hati. Bapak saya bilang, kau mesti berhati-hati. Entah orang itu jahat, kalau dia jahat, habislah kau. Tetapi senario yang kedua yang mungkin ada di dalam pikiran saya adalah kalau orang itu memerlukan pertolongan saya, sepatutnya saya mampu menolongnya. So, macam mana ini Elder? Sebab kita perlu berhati-hati ini. Elder Herbert, macam mana? Iya, dalam perkara macam begini, saya rasa kita boleh lihat keadaannya. Jika sekiranya, sebab saya dengar ada pernah kawan di sebelah Keningau, ada satu tempat yang sunyi, dan ada orang yang dia buka bonet engine kereta, sekali dia mau tolong. Dia pergi tolong, sekali pula tolong semua benda yang ada dalam poketnya hilang. Jadi itu yang membuat kita kurang pasti dengan perkara seperti itu. Tetapi saya ambil satu keadaan pengalaman saya sendiri. Pernah tahun saya tidak ingat tahun berapa lagi itu. Kami ada kursus di Tawau. Guru-guru berkhusus di Tawau. Dan semasa waktu minum, kita tahu waktu minum di acara kerajaan, mereka sediakan minuman kopi dan teh saja. Jadi saya tidak mengenali siapa-siapa di sana. Ada yang kawan-kawan tapi bukan seagama. Apabila sudah hampir siap minum, ada satu orang yang datang kepada saya. Saya lihat Cikgu tidak minum kopi tadi. Kau SDA kah? Dia bilang. Iya, saya SDA, saya kata. Jadi itulah yang dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kita berhati-hati apabila berhadapan dengan orang yang kita tidak kenali. Jadi itu pengalaman saya mengenai perkara itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Elder Herbert. Minum-minum menjadi kopi 4. Kakak SDA di Elder Herbert. Oke. Saya ada satu soalan yang masih di dalam bahagian ini, tapi saya akan kaitkan dengan perjanjian baru. Siapa saja, sama ada Sis Jiwi Moy atau Winnie atau Elder Herbert boleh juga menjawab soalan ini. Oke, tentang berhati-hati, tadi dikatakan orang Israel memang sentiasa berhati-hati dengan orang asing.
Malahan orang Israel tidak pun boleh bercampur dengan mereka. Juga apatah lagi berkawin dengan orang yang bukan bangsa Israel. Tetapi coba kita lihat di zaman Yesus. Waktu zaman Yesus, Yesus bercampur dengan orang-orang kafir. Malahan Yesus menegur Petrus, sebab Petrus juga tidak mau bercampur dengan orang Samaria. Jadi macam mana ini? Tis Cuimoy. Oke, terima kasih Cigu, moderator. Saya ingat kita perlu melihat dari konteks sejarah atau zaman itu. Oleh sebab zaman itu tidak sama, maka pendekatan sociality masyarakat pada masa itu juga tidak sama. Oke, ada hal-hal yang kalau lihat Musa, ada hal-hal yang Musa tekankan, jangan ada pergaulan, jangan ada sesuatu dengan bangsa lain, oleh karena mereka sudah belajar. Mereka sudah belajar kesan daripada jika mereka berbuat demikian. Tetapi pada zaman Yesus pula, kita tahu lebih luas lagi cara kita bersosiality, melayani sebagai identity pada zaman itu. Oh, bagi saya tengok perkara itu pada zaman Musa dulu, memang kita lihat bahwa hidup orang-orang Israel dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya, dan itulah diberi peringatan supaya tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Tapi lain perkaranya apabila sampai ke zaman Yesus, dia lebih terbuka. Tetapi pada zaman itu saya lihat macam sudah kurang orang yang sembah patung. Mereka sudah percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Cuma pendekatan yang mereka ikuti itu tidak begitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sebab kalau kita lihat di sini kan, saya nampak, jangan berkawin dengan orang yang tidak seagama. Ada yang saya nampak, dia berkawin dengan tidak seagama dan ditentang oleh keluarga. Tetapi selepas beberapa masa, orang yang dikawini itu yang bukan seagama itu jadi elder di gereja kita. Jadi kita nampak Tuhan ada rencana untuk sesiapapun. Saya rasa itu ya yang pendapat saya. Terima kasih Elder Herbert, terima kasih Sis Cuimoy. Oke, kita pergi kepada pelajaran yang seterusnya. Sebelum saya pergi kepada perbincangan yang teruskan oleh Cuimoy, dalam Amsal 4 ayat 23 menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dan sikap berhati-hati dimulai dengan hati yang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dan marilah persiapkan hati kita, kuatkan dan teguhkan. Mungkin itu teguran khas, sebab pepatah mengatakan ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi itu fokus kepada pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Oke, baiklah, kita akan pergi kepada seterusnya Rabu, makan dan kenyang. Makan dan kenyang. Di dalam Ulangan 8 ayat 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, dia bilang, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandungi besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Nah, ini menggambarkan kekayaan pada pendapat saya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Oke, teruskan. Sis Cuimoy. Ponsikau, terima kasih moderator. Alright. Oke, Rabu, sesudah makan dan kenyang. Wah, sesudah makan dan kenyang. Alright. Kalau kita baca kepada panduan buku sekolah sahabat kita, ada ilustrasi yang menarik di sini kan, dan diteruskan lagi dengan kitab Ulangan di bawah itu, di mana bangsa Israel itu yang sudah balik-balik lupa kelihu dengan pimpinan Tuhan. Jadi banyak pengajaran yang kita dapat daripada pelajaran Rabu ini, di mana kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah sumber kelepasan.
daripada kebinasaan. Saya tertarik dengan Selasa yang sudah dibincangkan tadi, di mana begitu banyak tips untuk jangan lupa. Kita sudah belajar bahwa tadi selalu ada lupa, tapi apa kata kita lihat tips untuk mengingat pula. Kita bawa lebar lagi waspada tadi, macam ayat yang sudah moderator kongsikan tadi, bahwa hati-hati, waspada dari hati, mulai dari hati, kena waspada. Jadi tips ini sebenarnya sangat berguna kepada kita untuk mengingat atau untuk kita dapat menggunakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi untuk tajuk Rabu ini sebenarnya seperti yang moderator sudah sebutkan tadi, makan dan kenyang itu adalah harta atau material mungkin yang Tuhan sudah selalu berikan kepada kita. Jadi salah satu mungkin sebab kenapa kita lupa Tuhan adalah mungkin sebab kekayaan atau material yang kita sudah dapat. Jadi tapi nokurodi kita lupa selepas kita makan dan kenyang. Mungkin juga sebab kita lupa atau pura-pura lupa, dan kita lupa untuk menganalisi harta kekenyangan yang kita makan itu, bahwa nelihuan dati memurongodi dat irina ponga mantada kinarahingan berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Jadi saya membawa kita kepada satu peringatan atau kita mengingat di mana kita harus jangan kita lupa bahwa Tuhan itu di behind the scene, di belakang latar hidup kita, betapa Tuhan itu bekerja keras dengan sedaya upaya membantu kita untuk terus selamat dan fokus kepada Dia. Seringkali orang melupakan bila melakukan satu perjalanan yang jauh dan dia selamat sampai ke satu destinasi, dia lupa bahwa sebenarnya Tuhan yang sudah mengerahkan bala tentara malaikat yang turun naik dari surga untuk supaya dia selamat sampai ke destinasi. Selalu kita lupa itu. Dan mungkin juga kita kurang fokus ataupun kita tarik sedikit lagi yang waspada tadi, kita kasih lebar lagi. Waspada itu kita boleh pecahkan kepada seperti selalu Musa ingatkan kepada bangsa Israel, harus ada doa, bukan hanya doa, tetapi ada puasa, ada penyangkalan diri, kita selalu diingatkan untuk worship keluarga selalu ada, sudah pasti selalu mengembalikan perpuluhan dan doa pribadi. Oke, Ponsiko, terima kasih moderator, itu saja untuk. Oke, terima kasih Sis Jumoy. Oke, sebenarnya saya ada soalan khas untuk panel Jumoy di sini. Saya ingin memetik ayat Alkitab yang ada di sini. Saya tidak pasti kalau cara saya berpikir ini atau cara saya menerjemahnya betul atau tidak, tetapi saya perlukan satu penerangan. Yaitu dia mengatakan di suatu negeri di mana engkau makan roti dan tidak usah berhemat. Min simak bukan miandila, itu kalau saya punya cara pemikiran. Dan makan dan akan kenyang. Saya teringat dengan usaha Musa. Tuhan memerintahkan Musa, beritahu orang Israel yang ada di Mesir, kamu pergi ke satu tempat di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu adalah satu tempat yang berlimpah-limpah. Nah, saya katakan cukup mewah, yang penuh dengan susu dan madu. Bukankah itu satu menggambarkan kemewahan? Jadi soalan saya di sini ialah kalau saya memetik ayat ini, tolong betulkan saya kalau saya salah dan beri petunjuk yang benar. Adakah Tuhan membawa Israel ke tanah Kanaan untuk tujuan menikmati kemewahan? Kedua, adakah kita ini memang Tuhan mau supaya kalau boleh kan mengubah kehidupan seperti yang saya pikirkan sekarang? Sis Jumoy. Ya, terima kasih soalan yang begitu mengasah minda kita. Alright. Tuhan membawa umat Israel ini ke satu tanah yang nampaknya mewah, tanahnya subur, dan sudah pasti sangat-sangat istimewa. Oke? Sebab begitu banyak sudah penderitaan umat Israel ini, tetapi mungkin juga kita tahu hadiah daripada Tuhan yang begitu istimewa. Tuhan tidak mau lagi
ya Israel menderita, seperti perjalanannya sebelum ini, sebelum masuk ke tanah Kanaan. Dan iya, itu adalah kasih sayang Tuhan, seperti hadiah ya kepada bangsa Israel pada ketika itu. Jadi untuk pada, iya tadi yang perkataan yang terakhir itu, apa sudah menderita? Untuk yang sekarang ini ya, sekarang ini sudah pasti Tuhan akan juga membawa kita kepada satu tempat seperti Kanaan yang sangat indah, yaitu sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi sebelum ada sorga itu, seperti yang kita tahu, Tuhan, orang-orang yang setia akan menderita oleh karena Yesus atau oleh karena iman mereka. Jadi salah satu peringatan yang baik juga untuk kita bahwa harus ada waspada di depan kita ini, karena ada lagi yang akan kita lalui. Oke, ada lagi yang akan kita lalui sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Sis Cumoy. Oke, saya teringat tentang satu kata-kata yang terdapat di dalam kata-kata orang yang saya anggap bijak berkata. Dia mengatakan, didiklah anak Anda untuk bahagia. Didik dia bukan untuk menjadi kaya. Tetapi poin sebenar kenapa dia katakan didiklah anak Anda untuk menjadi bahagia, ialah didik dia untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Sama ada kalau kehidupan dia diklasifikasikan sebagai seorang yang mungkin berada atau kurang berada. Tetapi kalau kita kenal Tuhan itu, kita pastinya gembira. Kurang aku gaya Elder Hebot. Harapan pertambahan. Setuju kopi aku data pendapat deh. Biasanya kalau orang yang masih lapar dalam masih lapar, dia berusaha, dia selalu pergi gereja, dia taat kepada di firman Tuhan. Apabila dia sudah kenyang, kapan dipakai? Mula sudah dari segi perbuatannya, dari segi apa yang dia makan, dari segi apa yang dia mula-mula itu dia sudah berubah, dan selepas itu mungkin hari Sabat tidak ada lagi dan semuanya itu. Jadi itulah keadaan apabila orang itu kenyang, dia lupa Tuhan. Jadi peringatan apabila kenyang jangan lupa Tuhan. Itu yang saya nampak. Oke, terima kasih Elder Hebot. Oke, kita akan teruskan. Mungkin harus perbincangan kontinu, harus chat nggak? Aku pernah baca. Kita akan teruskan dulu di Kamis. Ingatlah bahwa dahulu kamu adalah hamba. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Oke, teruskan Elder Winnie. Terima kasih moderator Dati. Ramai ke pelajaran ditajuk di Tino. Ilan Dati inapa di Tino. Allah itu adalah Allah yang selalu mempersiapkan kita. Cukup makanan dan kenyang. Kada Dati lihuai. Hilo nepad Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, ini dapat terpenting di antara fisik, mental, sosial, spiritual. Ini dapat nomor 1 orang kinarahingan spiritual. Jadi, manganku di peturusa hit kami, ingatlah bahwa dahulunya kamu adalah hamba. Tuhan terus-menerus mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu keluar dari tanah Mesir atas berkat pertolongan Tuhan. Terus-menerus mengingatkan. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15, senangan aku sudah membaca, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ginawa dati korongau tit ayat ditino dat inapat hari Sabat harus diingat dan dipelihara oleh bangsa Israel.
Tentunya bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada kita semua pengikut Tuhan. Berbicara mengenai hari kelepasan, hari pembebasan, ini sangat berkaitan dengan hari Paskah yang harus bangsa Israel rayakan. Mereka harus menyembelih domba yang tidak bercacat celah, kemudian dioles pada pintu. Kemudian mereka akan memakan makanan yang sangat baik, sebab itu yang diminta Tuhan, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka dulu adalah budak, hamba yang tidak layak, yang diangkat Tuhan dan dikeluarkan dari tanah penjajahan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Sekarang Yesus sudah mati di kayu salib. Dia adalah domba Paskah yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis ada mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Ini ditujukan kepada Yesus. Artinya, Yesus adalah domba Allah yang sudah ditentukan untuk mati di kayu salib, dan kita diminta untuk merayakan setiap saat mengingati pengorbanan Yesus. Nakuradi itu papaharo yati dot perjamuan suci mungkin 2 atau 3 kali dot sentahun. Sebenarnya itu mengingatkan kepada kita bahwa dulu kita adalah budak. Kita adalah hamba dari dosa. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai anak domba yang tersembelih, nailaan dati, dan mati untuk kita semuanya. Kita dikeluarkan dari maut, diampuni, kita diselamatkan. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Yesus, karunia Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk segala suku bangsa dan bahasa. Sebagai umat Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang rela mati untuk kita semua. Jadi jangan pernah kita lupa bahwa dulu kita adalah hamba. Kita adalah hamba dari dosa. Itu saja yang dapat saya terangkan. Ponsikau. Oke, terima kasih Elda Winnie. Oke, Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar ke tanah Mesir. Pina di Elda Winnie di hai. Harap iso soalan kun tantang pahilad Matius 12 ayat 18. Karena pahilad lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukankah Yesus ini raja segala raja? Kenapa Yesus dikatakan sebagai hamba? Kurana Eldawi ini, nakurga Yesus tu komenda hamba. Sekiranya padam kahina Yesus tinam hamba Yesus. Pertama aku mesti kata memerasa Yesus ya na hamba. Tetapi di dalam Alkitab Matius 12 ayat 8 dia bilang 18 dia bilang, lihatlah itu hambaku. Kadite. Kurang Eldawi ini. Jawabannya pada terima kasih di soalan. Jawabannya pada tersingkat nga intong napayati di kepastian di Yesus di nakatalib. Saro dati saya rasa waktu itu dia lebih hina daripada apa yang kita ada sekarang. Nasusu nagiyaw. Jadi nakuradi itu angaran nanda hambaka. Jauh na pa nga akan memikul beban yang berat mati untuk kita. Irina at jawabanku untuk soalan laudi, nakura tu dikatakan hamba. Mantadi permulaan po, nasusuh na gidaw, amo kita na dati pengkura hina Yesus. Sehina-hinahnya dia diperlakukan. Irina at jawabanku untuk dila. Terima kasih Elda Winnie, amin. Salah satu daripada masalah yang perlu kita sadari pada hari ini ialah manusia atau kita mungkin dibebani dengan satu senario yang sangat dahsyat, yaitu mungkin kita menjadi hamba kepada keinginan kita ataupun kita menjadi hamba kepada dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini.
Saya ingin pergi kepada pedalaman sebelum saya buka diskusi kita pada Sabat ini. Betapa besarnya keridahan serta belas kasihan kasih Allah bagi makhluk yang berdosa seperti kita. Dengan menciptakan pelangi yang indah di awan-awan sebagai satu tanda perjanjiannya dengan manusia. Tak sebagai manusia sudah sedia maklum. Tuhan tidak akan menghukum kita dengan air bah lagi. Tetapi Tuhan akan menghukum dunia dan orang yang tidak setia kepadanya dengan api neraka. Tetapi dasarkan pembelajaran tadi, kita percaya Tuhan begitu luar biasa, sangat mengasihi kita, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati untuk kita. Dan pada hari ini berdasarkan sekolah Sabat kita diperingatkan, jangan lupa dan sentiasa berhati-hati. Ingat, janganlah lupa. Oke, tempinai-tempinai di Thara Dahiti, Anda toko menganut Isa, mungkin ada masa kalau saya tengok jam yang ada di tempat saya, kita telah bersiaran lebih kurang 50 menit. Jadi kalau kita tamatkan pada 1 jam, harap masa takuti. Oke, boleh angkat tangan dan boleh tanya. Harap dapat tambahan, boleh angkat tangan. Untuk kuti chat Dahiti. Oke, kita sama-sama tengok. Kejadian 99:17 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak ada lagi air bah dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Oke, Tuhan itu sentiasa ingat. Ada satu pepatah yang mengatakan mungkin pelanduk lupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Betul nggak itu? Jumai. Oke. Jadi Tuhan tidak pernah lupa janji, tetapi kita ini seperti kata Tunduk Damhadi selalu lupa. Oke. Seterusnya, pengalaman kehidupan Israel mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang selalu memelihara. Oke. Dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah. Oke, Tuhan Allah. Ya, oke. Merasakan Tuhan Allah. Tuhan adalah Tuhan yang kita tidak boleh pertikaikan sebab dia adalah Tuhan Allah. Kadang-kadang dalam kebanyakan situasi kita mudah menzahirkan pujian dan kesyukuran kepada Tuhan ketika kita dalam berkelimpahan. Zon selesa dan senang. Bagaimana pula untuk terus memuji dan berterima kasih serta bersyukur kepada Tuhan ketika di dalam kesulitan dan pergumulan. Oke. Sebab dia pengungkap teman tak ada kamera di sis Juimoy, ya anak suan pula macam mana kita boleh masih bersyukur apabila kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kesusahan, engkau raga Juimoy. Oke. Untuk soalan ini saya teringat satu, saya lupa kalau dalam buku Nubuat yang mana satu, tetapi Ellen White katakan dalam buku itu bahwa jika kita adalah umat Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, ada satu bahagian di otak kita yang mana Tuhan senang untuk connectivity ada di sana, kita teringat akan dia dan kita selalu memanggil dia, berseru, bersyukur, sama ada dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, sakit, susah, senang. Bahagian yang tepat di otak itu adalah tempat yang Tuhan sentuh apabila kita ini jenis ataupun orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kita akan, biarpun kita susah, senang, menangis, sedih, kita akan terus datang. Dan mungkin dalam kesusahan itu kita bersyukur, oh Tuhan, kesusahan ini mengajar saya untuk mau lebih dekat kepada Engkau. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam kehidupan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, haro iso soalan dahilat YouTube, nak sampai dahiti, karena perhitungan makan dan kenyang, apakah ia berhubungan dengan berhala selera? Apakah ini yang menyumbang kepada sifat mudah lupa? Soalan dari YouTube. Kurang Elda Habat, kurang soalan teh. Kita nanti tepat kepila. Kita terima soalan itu dalam dua konteks. Yang satu, makan yang betul-betul secara fisikal, kenyang. Memang kalau sudah kenyang, mau tidur saja itu. Macam letih, mau tidur. Kalau sudah terlalu kenyang, dan apabila terlalu kenyang, belajar pun ataupun membaca pun tidak masuk semua. Jadi apabila kita ambil dalam konteks spiritual,
apabila kita merasa kenyang pada diri sendiri, kita tidak berpikir bahwa kita tidak perlu Tuhan lagi. Itu yang paling bahaya dalam hidupnya. Itu yang pendapat saya, moderator. Terima kasih Elder Herbert. Ada permintaan supaya kita dia bilang itu penonton-penonton, ada mesra alam, dia bilang mari kita perlihatkan wajah kita melalui Zoom. Kesio. Jadi osonong detak kita takut osonong connection internet lah no. Maaf osonong dam kurayan po. Nga haro ekstra dati kisah pukul 10.30 10 menit pematiti. Oke, kepada penonton yang bersama kami melalui Zoom ini, kalau kita ada soalan, ada tambahan, persilakan angkat tangan dan kita akan layan soalan kalau ada soalan ataupun pendapat. Haro? Oh, Elder Andrew. Nah, oke, teruskan Elder Andrew. Harap tohoton. Oh, ini Elder Andrew teh hilang dari radar. Ya, menguningi moto. Teruskan Elder Andrew. Boleh sudah buka Elder. Barulah. Oke. Todos tidak dapat. Oke, ada satu kekhawatiran saya tentang tajuk. Seolah-olah perkataan lupa itu macam tidak diperlukan. Ingat dan lupa itu bertentangan, tapi dua-duanya ada positif, ada negatif. Dia bilang, ingat, jangan lupa. Tapi waspadalah, jangan ingat lagi, lupakan. Ingat, jangan ingat lagi, lupakan. Jadi, itu perkataan sebenarnya dia merujuk kepada situasi. Jadi, tidak semestinya yang lupa itu buruk, jahat, dan tidak diperlukan. Sebenarnya sangat-sangat diperlukan dalam situasi tertentu. Oke, lupakan yang lepas. Lupakan yang sudah berlalu. Cinta kita tidak bertaut. Jadi, itu yang saya nampak lah. Dan perbincangan-perbincangan tadi memang sangat menarik pada saya. Dan saya boleh juga menyentuh sebenarnya satu, tapi saya bukan satu orang. Jadi, bagi-bagilah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Elder Andrew. Mungkin pendapat tambahan pendapat. Aku ketangkap kopi ya soalan. Jadi oke. Harap sesuai. Oke, ataupun mungkin tambahan jika ada lagi. Harap masa takut turun peminit. Ya. Terima kasih. Pahanda makudit kamayan di Elder Andrew Ditino. Lupa dan ingat ka menurita nagidaw ka daw perlu idait lupa ka, melupakan. Itu sekiranya dalam percintaan ka. Memang kita akan melupakan, tetapi kita juga harus mengingat sebagai nunure pembelajaran. Buat kita itu bahan terus yang ngairi kay. Jadi nakura tuh perlu ia tidak mengingat sebagai pembelajaran pengajaran supaya kita akan lebih baik. Irina idah. Harap pendapat? Haradah kita dihilala. Memang tetap pati kemana Elder Andrew deh. Tu perlu itu nanti melupakan. Nggak itu apa pembelajaran asanong melupakan karena dalam konteks pembelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Memang tetap pati melupakan. Segera mengampun untuk ada tulun, menuhi kesilapan tulun. Kita melupakan itu. Jangan lagi timbul-timbul. Jadi itu positifnya dengan melupakan pada perspektif yang lain, tapi ila dapat melupakan pembelajaran dalam konteks pembelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Ila detik kita. Terima kasih Elder Herbert. Harti soalan dahiti. Oke, kada hiti sampai si Gujime kata sangat uti. Tuhan memberitahu nu bahwa dia tidak lagi memusnahkan seluruh bumi dengan air bah. Tapi apa yang kita lihat dan dengar masih ada banjir di merata tempat di dunia ini. Bagaimana kita memahami pernyataan Tuhan tentang perkara ini? Atau haroi ketapatan dila banjir di kota bulu di gulu, haru masa membanjir, nggak haro pas tsunami, nah ingkura itu panel. Asarakom akit aratian isila boh, arati isila. Ilan apa banjir kemana kenaringan bersangkutan dengan banjir no berbeza. Ilan apa tindakan penghukuman. Penghakiman matila untuk radila. Nah, penghakiman melalui banjir tidak lagi akan berlaku. Ila ketika berdila. Oke, terima kasih Elder Herbert. Harap pendapat disuai.
Bukan? Iya, Oke. banjir dan bah tidak sama. Oke. Ya, kayak dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan ada banjir, tetapi tidak ada air bah. Unsikau. Terima kasih. Oke, terima kasih. Amu kan tegian London i pembangunan to kok iyo katidi ya no. Oke, terima kasih. Engko harap apa? Harap apa Tuhan ataupun pendapat dipersilakan. Amin. Thank you. Oke, Elder Andrew, malah menudok nanti kita. Todokon apa Elder Andrew? Oke, teruskan. Magorotong di senangan ko ya. Main no? Andaman ko iswalano di tino. Minan simbara di sigo habat. Pasal di hari tulun makitulong ya lantang aralan. Jadi tentu dari iri mati di pedi memang kita diminta waspada. Tapi di mana kita letak Tuhan ketika itu? Itu setiap persoalan selalu itu. Dan memang ada pengalaman. Ada tulun pengkam menyon. Tapi di mana letak Tuhan pada ketika itu? Adit osoro pula. Kon kay radit adit sempaping itu babi itu haram. Tapi bila dalam darurat boleh makan. Jadi kita di mana letak Tuhan ketika itu? Adakah kewaspadaan itu menghalang perintah Tuhan, membantu? Jadi itu terpulang sama kita sudah kalau saya. Oke, Francisco. Oke, terima kasih Elder Andrew. Esok pendapat. Oh, handaman asara kulat tuhot dita Elder Andrew. Di mana kita letak Tuhan kah? Ketentok dari di. Mendos itu ya. Ada juga kejadian yang saya dengar mengenai itu. Ini orang ini memang dia takut. Tetapi dari tempat yang selamat dia berada, dia telepon polis ataupun dia telepon ambulans. Jadi polis kata tidak ada laporan ada kerusakan kereta di sana, ataupun tidak ada laporan ada kemalangan di sana. Bermana apabila tiada laporan daripada polis ataupun daripada jabatan kesehatan yang ada orang sakit, bermana benda itu adalah palsu. Jadi kita itu perlu kita berhati-hati dengan ini. Jadi cara dia menolong, dia telepon orang-orang yang boleh membantu, memudahkan pertolongan. Itu yang saya tengok. Nah. Oke, terima kasih Elder Habat. Hello. Oh. Hello. Oke. Elder Habat. Ya. Oke, sahabat senan. Hara iso pengalamanku dat nuhot aku dah sulu na pastor. Seperti ngamata dari daerah Morion. Jadi tangga sondop dari menuli di kita bludi. Ngakar kata hello kukut kadi pastor. Mandiang pastor Joni. Kasyam nunu nawan siang tadi Elda tiba-tiba ada harangai penalob dato kah? Perlu tamin tuhun dat mengisap apa pikura kalati kado. Jadi iri tuhot tu. Pasti kau. Terima kasih. Om ikuros deh, hai Elda ini. Sumat kepala. Mungkin ini dapat penguatan adalah berkaitan di tajuk dat perhatikan kalau hilad ayat dat harga narai tanda waspada dan berhati-hatilah. Nga mengikut tempat ringkasan dat pelajaran dan anu ko nga nunugi ako mayon dit waspada berhati-hati diri. Habis biar ada situasi tinhak ditinu berdapan dat takut bahaya kay. Nga memang harapin na boros dahiti berhati-hati, memperhati, waspada berarti kah menjaga, mengawasi, memelihara atau mengawal agar kita menjaga diri kita sendiri kah. Kamayan na pa nga harap pengawalan diri. Mintong tokog keadaan akon ka kita na dati ira di musom tumora junya tadi may panulong. Nga kita tingok kepada keadaan. At amo na payati mila membantu dat jati sendiri nga mungkin mila to manalipon polis ngayo dain tangay law dila to nakura mo da sihay ka mungkin agumo cara to harat pinaboros dahiti ka dat menjaga, mengawasi, memelihara, mengawal agar kita menjaga diri kita sendiri. Harapat sambungan ti penyampaian Allah ini adalah secara individu.
secara pribadi supaya tidak lupa bagaimana cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar dalam keluarga, dalam sesama saudara, orang asing, bangsa lain yang ada di sekeliling kita. Irina it miladat patambawanku. Pun sikau. Terima kasih. Apa pendapat doswe? Aku boleh mati hamang kamiti tukang memungut kerja. Kenal dah habat tu karena pot edah mandihan, bah macam mana kita turun mau kan tidak. Tiba-tiba mana rangi kuretia deh. Eko tepatnya penerangan di Elda di hari ini menjaga diri ka asanong na tamin tuhun domisap mila na pwed elakan boros kada tulunam silat yang paling mujarab ialah langkah 1000 jauhi ya dini data kita dilala. Oke, terima kasih Elda Habat. Haro metigit boros kedo ditulun pingkade. Ada angai sungku di manahak dia tak senangnya. Karena perlahan di haro di penerangan harus bijak juga menghadapi situasi. Harus bijak. No, ya tidak nggak dinasihatkan untuk sentiasa bijak. Karena mankuti bijak. Bijak sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Oke, Tuhan yang bagi. Kalau kita minta, Tuhan akan bagi. Jadi ya balik soalan-soalan di hai menukar dapat segera terdapat bijak, maka dengan itu kita akan dapat mencari penyelesaian dan tidak mengesampingkan Tuhan. Ya balik ke mende Elda Habat di hai. Angka 1000 adalah yang terbaik. Ada no kamasari pasal Elda Herman. Boleh. Oke. Jadi di dapat nggak jam 10.32 ikut di laptopku dari konten di masa ini. Jadi maka pada Elda Endo kita aku peberasa atau pebe Elda Endo anu anti apa mai daga Endo peberasa atau peberas lo itu situasi itu memang mencabar buat kita ya. Tapi kenapa kita tuh peberas aku sebab ada beberapa pengalaman. Oke, orang magiuhod begitu tumbuh kawan asal tak berani mengonyanku pengalaman ti nopura tuh ini pertama tulun sesuai, mau ini pom sentampul-tampul. Auk deh, yo kamu, ngoyak kok pusat orang putih tiri, gaya tulun, anak minura. Itu salah satu pengalaman. Nah, dalam situasi kawan lagi ngai. Nah, tin petuluntin auk yang asal kau ngai ketampil. Yo anu pom berani pun sebab ipai dulu pengano, bas ganau kadau. Magaw kay kadaw o ngayon ko iri heran ako to ang gaya may pingko daw ay sa ko ngayon ko ko pusok ko awak di siyo dentan belakang yo podit no yo tak nakagura ba padahal payon pun hasil karaminggo ko pada. Nah itu salah satu sesuai situasi atau setuju sesuai itu mintong toko situasi. Nah di samping itu berdoa kau kinarhengan sebab haro dorongan kinarhengan tersenong deh. Pengkuro ya karena tahun intong nude kalau iginaw no pengka ka di kinarhengan mungay ka di nga sa apa. Mungay pengalaman tong suai tulun di kay. Pengkaan di dangol kahom ay palembus. Sebab patumbayanan dati dot pakai tumut makin kinarhengan kasi kau. Terima kasih Elda Endro. Tampaknya masa sangat mencemburui kita tadi kata-kata besar bersedetulun. Sekarang jam 10.35 rancak pada tipe perbincangan nanti. Dan saya harap pada ada masa lagi, ada kesempatan kita akan mengadakan Zoom bersama dalam bentuk sekolah sahabat seperti ini. Dia sangat baik dan terima kasih kepada Elda Herbert, Elda Winnie, Sis Juimoy, Ambaina, aku lagi mati kapian nak kita ada kautan, mungkin nak kita aku di kautan tah laku tabulut tulun aku bagi aku tabulut di tika dau. Hitingai toko pagi. Jadi terima kasih untuk toko pagi yang balut toko tim melalui Zoom dan saya harap program seperti ini dia dapat memberi satu ikatan kekeluargaan kepada kita dan kita boleh bersama-sama ingat janganlah lupa. Jadi mau kita tolong di Elda Herbert dan memimpin dati doa. Bolehkah Elda Herbert? Sampai yang tahu. Oke, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami panjatkan kesyukuran kami karena Tuhan telah memimpin kami dalam perbincangan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat.
Dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati alat-alat yang kami gunakan sehingga kami selesai dalam perbincangan ini, dan kiranya Tuhan memimpin setiap kami yang telah mendengar, mengikuti pembelajaran ini agar kami sentiasa tidak melupakan, sentiasa mengingatkan segala pesanan Tuhan, dan itulah menjadi pegangan kami sehingga kedatangan Tuhan kedua kali. Kami mohon semua dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, kita kembalikan kepada yang bertugas.